Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Oktaviani, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Risalinova SEMST, Ibu Pristin Primasari SEMM, serta Bapak atau Ibu Ketua Penguji. Di sini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Earning Per Share, Price Earning Ratio, Return on Equity terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening pada perusahaan LQ45 periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya memasuki latar belakang. Masalah perekonomian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Dalam upaya menghadapi persaingan dan mendorong perusahaan untuk tumbuh menjadi besar serta mampu memperoleh laba, maka dibutuhkan berbagai usaha untuk memperoleh dana yang sangat besar. Pasar modal merupakan salah satu wahana yang dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi umum. Menurut Jubir 2013, return saham meliputi capital gain dan dividend yield. Capital gain return saham adalah selisih antara harga jual per saham dan harga beli dibagi harga beli. Dan hasil dividen adalah dividen per saham dibagi harga beli per saham. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah earning per share berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah price earning ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah return on equity berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah earning per share berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kelima, apakah price earning ratio berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keenam, apakah return on equity berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketujuh, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Peneliti pertama menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel ROE dan DPR berpengaruh positif terhadap return saham, sedangkan PER tidak berpengaruh pada return saham. Untuk peneliti kedua, menunjukkan hasil bahwa secara parsial maupun simultan, variabel earning per share dan variabel price earning ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Untuk peneliti ketiga, yaitu menunjukkan hasil secara parsial menunjukkan bahwa return on asset dan return on equity masing-masing tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa return on asset, debt to equity ratio, return on equity, asset growth, dan current ratio berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Peneliti keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap return saham, sedangkan price to earning ratio dan beta berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Hipotesis pertama, EPS diduga berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis kedua, PER diduga berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis ketiga, ROE diduga berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis keempat, EPS diduga berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hipotesis kelima, PER diduga berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hipotesis keenam, ROE diduga berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hipotesis ketujuh, kebijakan dividen diduga berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya metode penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 sebanyak 31 perusahaan. Uji statistik yang digunakan di sini adalah analisis regresi berganda dan uji PET. Selanjutnya, hasil jalur PET dapat dilihat dari kerangka jalur. Variabel pertama dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh tidak langsung variabel earning per share terhadap return saham melalui kebijakan dividen. Variabel kedua dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh tidak langsung variabel price earning ratio terhadap return saham melalui kebijakan dividen. Variabel ketiga dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh tidak langsung variabel return on equity terhadap return saham melalui kebijakan dividen. Selanjutnya, hasil uji T model pertama dapat dilihat hasil variabel EPS menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap DPR. Variabel PER menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap DPR. Variabel ROE menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap DPR. Dan dapat dilihat persamaan regresi linear berganda model 1 yang terdapat dalam PPT. Selanjutnya, hasil uji T model kedua. Dapat dilihat hasil variabel EPS menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap return saham. Variabel PER menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap return saham. Variabel ROE menunjukkan hasil signifikan terhadap return saham. Dan dapat dilihat persamaan regresi linear berganda model kedua yang terdapat dalam PPT. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama, EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hipotesis kedua, PER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hipotesis ketiga, ROE berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dan hipotesis keempat menunjukkan EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Hipotesis kelima, PER tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Hipotesis keenam, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap
dividen payout ratio, dan hipotesis ketujuh menunjukkan dividen payout ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.